KB1, SKL, KI, KD, dan taksonomi. Jadi ini bagi kawan-kawan yang di SD mungkin sudah akrab dengan hal ini. Nanti untuk Pak Zainuddin yang khusus RA, saya juga masih cari-cari untuk SKL, untuk RA gitu. Atau nanti Pak Zainuddin sudah menemukan, boleh nanti dibagi di sini, akan kita coba juga untuk mengulasnya. Ya. Oke, yang pertama SKL. Nah, Bapak dan Ibu, dalam Permendikbud sudah ditetapkan ada standar-standar kompetensi yang harus dikuasai, harus dicapai oleh peserta didik. Ya, salah satunya adalah standar kompetensi lulusan. Nah, dalam standar kompetensi lulusan ini merupakan kriteria untuk kualifikasi kemampuan lulusan. Berarti peserta didik kita kalau lulus dari jenjang pendidikan tersebut harus dia memiliki kemampuan dalam mencakup aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Benar ya Bapak dan Ibu ya, sehingga nanti ada KD, KD1, KD2, KD3, ada KI1, KI2, KI3, dan KI4 yang akan diturunkan menjadi KD nanti. Kriteria ini diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya satuan pendidikan atau satuan jenjang pendidikan. Begitu juga untuk tingkatan RA. Ya, Rodotul Atfal atau Taman Kanak-kanak, dia juga punya standar kompetensi lulusan yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, SKL ini sebagai dasar utama dalam pengembangan KI. Ya, selanjutnya KI akan dijabarkan menjadi KD. Nah, sekarang dalam Permendikbud sudah ditetapkan mengenai SKL. Benar ya? Sudah baca? Sudah. Sudah ya? Sudah ada ya dalam Permendikbud tentang SKL-nya. Nah, kemudian untuk KI juga sudah ditetapkan oleh Permendikbud. Tinggal kita nanti untuk KD juga sudah ditetapkan. Rumusan-rumusannya kan sudah. Benar Bapak Ibu? Betul. Nah, oke. Berarti tinggal nanti Bapak Ibu dari KI, KD kepada IPK. Itu lagi yang akan Bapak Ibu lakukan untuk penjabaran berikutnya. Minimal 1 KD memuat 2 IPK. Dalam tuntutan untuk UKIN ya, semua KI, semua KD dijabarkan pada IPK. Jadi kalau KI-nya itu memuat semua. Kalau semua itu berarti ada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Ya, ada aspek religius, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keempat-empatnya itu ada di dalam KI-nya. Begitu juga nanti diturunkan kepada KD, ada keempat-empat kompetensi tersebut. Sampai sini oke ya? Oke. Kemudian masing-masing KD1 itu akan kita turunkan menjadi IPK, indikator pencapaian kompetensi. KD2 akan kita turunkan menjadi IPK, sikap sosial misalnya. KD3 akan kita turunkan menjadi IPK pengetahuan. KD4 akan diturunkan menjadi IPK keterampilan. Ada 4 KD, ada 4 KI yang turunkan menjadi 4 KD. Kemudian akan diturunkan lagi menjadi indikator. Indikator berdasarkan kepada KD. 1 KD minimal diturunkan menjadi 2 indikator. Kalau kita pakai saja syarat minimal, berarti 4 KD ada 8 pencapaian indikator. 8 indikator, 8 tujuan.
Oke, sampai di sini tergambar ya Bapak dan Ibu? Ini dasar filosofisnya tentang Permendikbud nomor 20 tahun 2012 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ketika saya cek pendidikan dasarnya belum masuk TK. Di sana SD ada, pakai sudah ada. Oke. Silakan nanti tentang Permendikbud baca sendiri. Kemudian yang kedua, maksudnya tentang KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap jenjang kelas, tingkatan kelas. Artinya, operasionalisasi dari SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik pada setiap jenjang kelas atau program yang menjadi dasar pengembangan dari. Jadi, SKL tadi nanti akan dijabarkan lagi, dipilah-pilah lagi pada jenjang pendidikan. SKL-nya untuk kelas 1 apa, SKL-nya untuk kelas 2 apa, SKL-nya untuk kelas 3 apa, SKL-nya untuk kelas 5 apa, SKL-nya untuk kelas 6 apa, dipilah-pilah dari SKL secara umum. Nah, kemudian dari pemilihan per jenjang tersebut kemudian dipilah per tingkat. Ya, tingkat. KI mencakup sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan. Oke, sampai di sini udah biasa bagi Bapak dan Ibu ya tentang KI ya. D. Kemampuan yang harus diperoleh oleh peserta didik mencapai kompetensi inti melalui pembelajaran sejumlah kemampuan yang harus dikuasai, baik aspek sikap, pengetahuan, keterampilan pada mata pelajaran tersebut. KD ini menjadi rujukan untuk menyusun IPK. Ya, KD menjadi dasar penyusunan IPK. KD dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan karakteristik suatu mata pelajaran. Jadi bagaimana kita menyusun KD? Ya, pertama lihat karakteristik peserta didiknya, kemampuan awalnya, dan karakteristik dari mata pelajaran. Kalau selama ini bagaimana Bapak dan Ibu menentukan KD? Bukan? KD udah ditentukan dalam buku apa, Bu? KD-nya sudah ada. KD-nya sudah ada. Ada. Oke, jadi di atas itu seperti jaring-jaring kita buat peta konsep Bapak dan Ibu. Di atasnya sekali ada SKL. Dari SKL nanti diturunkan menjadi KI, ya. KI yang 4. Nanti masing-masing KI diturunkan menjadi KD. Oke. Dalam rumusan KD ada bentuk kata kerja. Kata kerja inilah yang mengacu kepada taksonomi nanti. Nah, ada yang namanya kata kerja, KKO, taksonominya, ada beberapa. Nah, sekarang Bapak dan Ibu boleh pilih taksonominya, taksonomi yang mana Bapak Ibu pilih. Silahkan nanti di print out taksonomi tersebut. Bapak Ibu pegang menjadi rumusan yang akan Bapak Ibu masukkan dalam penyusunan RPP nanti. Nah, ini dia taksonomi. Ya, taksonomi ini memuat ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini lagi yang perlu diingat Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu menyusun RPP, ketika mau menjabarkan IPK, sikap, ranah sikap sosial, sikap religius. Jangan sekali-kali mengambil KKO pengetahuan. Ambil KKO sikap, ada kode untuk KKO sikap. Kalau nggak salah kodenya. Ketika Bapak dan Ibu menjabarkan tentang KKO pengetahuan, IPK pengetahuan, ambil taksonomi pengetahuan dengan kodenya yang C. Ya.
Kemudian ketika Bapak Ibu mau menjabarkan taksonomi keterampilan, ambil taksonomi keterampilan, ambil KKO-nya yang keterampilan. Jangan sekali-kali mengambil pada ranah pengetahuan ini. Nah, jangan mengambil ke sana. Karena kita temukan juga seperti ini. Ya, dia menjabarkan tentang IPK keterampilan. Tapi KKO yang diambil KKO pengetahuan, sehingga salah jadinya. Oke, jadi bagaimana Bu? Ambil KKO keterampilan dengan kode P. P1, P2, P. P1, P2, P3, P4 gitu. Ya. Nanti akan kita lihat lagi dalam instrumen UKIN itu keterampilan yang baik, pencapaian keterampilan yang baik dalam IPK sudah sampai kepada mampu mengkomunikasikan, mampu mendemonstrasikan. Nah, itu KKO-nya untuk keterampilan itu Bapak dan Ibu. Menidentifikasi ya. Jadi ini, boleh nanti dilihat nanti dipilah-pilah ya. Yang jelas Bapak dan Ibu punya konsep itu terlebih dahulu, dimiliki, di print out itu, sehingga nanti tidak salah dalam menetapkan pencapaian indikator pencapaian kompetensi. Ya, oke. Pada ranah perilaku belajar dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku seseorang selama proses pembelajaran sampai pencapaian hasil belajar yang dirumuskan dalam bentuk perilaku yang terdapat pada IPK. Ya, jadi IPK itu Bapak dan Ibu, IPK itu dapat terukur, jelas pengukurannya. Ketika IPK yang Bapak Ibu buat itu jelas, maka itu akan berdampak kepada penguasaan materi yang jelas, penjabaran materi yang jelas, dan juga nanti akan berdampak kepada ketika Bapak dan Ibu membuat instrumen-instrumen tes, ya, untuk instrumen pengetahuannya, sikapnya, keterampilannya akan jelas nanti ketika IPK-nya jelas, ketika IPK operasional dan mudah terukur. Tapi kalau IPK-nya tidak mudah terukur, maka Bapak dan Ibu akan sulit nanti untuk membuat soal-soal. Kemudian apalagi kata kunci yang penting di sini, ketika merumuskan IPK, hendaklah mengacu kepada berbasis HOTS. HOTS itu Bapak dan Ibu, kalau bagian pengetahuan standarnya sudah C4 ke atas. Lihatlah pada aspek pengetahuan bagian C, lihat kolom C4 sampai C6, itulah nanti kata-kata kerja yang akan Bapak Ibu masukkan di dalam RPP Bapak dan Ibu. Ya, sehingga ketika nanti ditanyakan instrumen sudah berbasis HOT, terjawab jadinya. Oke, indikator atau biasa disebut dengan IPK, indikator pencapaian kompetensi, merupakan ukuran, karakteristik, ciri-ciri ketercapaian KD berdasarkan taksonomi, baik pada ranah sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Ya, maka gunakanlah kata kerja operasional. Ya, kata kerja ini akan berimplikasi pada perilaku peserta didik, sehingga perilaku tersebut dapat diamati dan dinilai dapat diukur oleh guru. Baik, Bapak dan Ibu, sampai di sini oke? Bisa dipahami ya langkah-langkahnya nanti? Sebelum kita lanjut? Pak Zainuddin? Ya, Oke, Bu. Pak Zai? Oke, mantap Pak Kepsek. Lanjut. Klasifikasi perilaku hasil belajar. Ada aspek sikap, pengetahuan, ada keterampilan. Aspek sikap ini meliputi perilaku emosi, perasaan, ya, merasa, nah itu aspek sikap. Kalau pengetahuan merupakan kapasitas untuk intelektual,
berbentuk pengetahuan atau kemampuan berpikir. Keterampilan bagaimana dia bisa keterampilan melakukan motorik gerakan-gerakan. Nah, itu aspek psikomotor. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini tingkatan ranah afektif menurut Kapolri. Ada menerima, menanggapi, menghargai, mengatur, menjadikan pola hidup. Jadi nanti ketika misalnya di tingkatan yang pertama ini, peserta didik menerima sikap, menerima teman, menerima apalagi ya, perilaku, mengatur, menjadikan peserta didik mampu menjadikan pola hidup yang sehat atau pola hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Berarti udah tinggi nih di sini nih tingkatannya. Misalnya peserta didik mampu mengatur diri dengan tertib atau dengan disiplin dalam mengikuti pembelajaran sebagai implementasi dari materi. Materi apa? Misalnya taat kepada guru atau menghormati guru. Nah, ini dari ranah pada ranah afektif. Ini ranah kognitif taksonomi Bloom. Mana yang C4 Bapak Ibu? Analisis, evaluasi, dan kreatif. Mampu memilah, mampu menguraikan, mampu merinci. Peserta didik mampu menguraikan tata cara beruduk dengan benar. Peserta didik mampu merinci sifat-sifat Allah dengan benar. Ya. Kemudian misalnya evaluasi, mereview, mengkritisi, menilai. Oke, peserta didik mampu menilai apa materinya ya. Mampu mendesain, mampu merancang. Jadi nanti Bapak dan Ibu lihat ranah ini ke atas. Nanti banyak lagi KKO yang dimunculkan dari sini, dari item-item analisis ini, evaluasi dan kreatif ini. Item-itemnya banyak lagi, kata kerja operasional yang bisa digunakan untuk materi-materi yang akan Bapak Ibu jabarkan. Oke, lanjut. Tanya, Bun. Ya. Saya ini kan ikut PPG nih, Bun. Ya. Antara taman kanak-kanak nantinya yang RPP-nya apa yang akan dibuat video penelitian kan TK, Bun. Ya. Jadi jelas materinya berbeda kalau yang dengan SD, pemahaman anak berbeda juga antara mengingat dan menyebutkan itu untuk anak TK udah alhamdulillah dah mantap yang tercapai gitu kan. Kan saya ini mengikuti dari ketentuan PPG ini apa dari sekolah, Bun? Mengikuti apanya, Pak? Di sekolah kan ada RPP-nya yang dah ditentukan oleh Permendikbud itu, Bun. Ya. Tidak sampai sasarannya tidak seperti pemikiran kritis sampai tinggi-tinggi lah, Bun, untuk anak-anak ini. Jadi saya mengikuti perkembangan TK atau perkembangan PPG yang telah diberikan seperti di LMS ini, Bun. Oke, Pak Zai, terkait dengan hal itu dicoba disesuaikan kondisi lapangan, disesuaikan dengan kondisi tuntutan di PPG, Pak.
Pak Zai. Nanti coba Pak Zai boleh share juga RPP yang ada di TK seperti apa. Nanti coba kita ulas ya, coba kita ulas kalau di SD, kalau format RPP nanti akan diberikan oleh prodi nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan. Ya. Oke, kemudian untuk capaian-capaian ini karena memang sekarang standarnya atau capaiannya memang berbasis hot seperti tadi ya, harus ada titik segala macamnya. Kalau Pak Zai nanti misalnya RPP yang ada di sekolah itu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan di sini, nanti tidak bisa terjawab instrumen UKIN-nya, Pak. Sehingga nanti jangan sampai tidak lulus di UKIN. Itu. Jadi kita coba untuk menyesuaikan ya Pak ya. Ya Bu. Oke, coba untuk menyesuaikan. Karena udah ada standar itu gitu, makanya kita harus mengacu ke sana. Artinya kunci-kuncinya udah ada. Jadi kalau kita benar tentu harus mengikuti kunci-kunci kan. Jadi lembaran kerja itu tidak bisa dirubah ya Bon? Lembar kerja yang dituliskan tadi yang harus seperti yang tadi, format yang tadi. Ya, jangan dibuat pula format yang berbeda. Diikuti format yang telah diberikan. Ya, lanjut kita. Tanya Bunda. Ya, Pak Mahmud. Nah, untuk KIKD nih Bun, kan ada 2 model. Ya. Yang dari Permendikbud, ada yang dari Baritbang. Ini untuk kegiatan PPG ini kita gunakan yang mana Bun? Yang Permendikbud Pak. Halo. Ya, yang Permendikbud kita ikut. Oh, yang Permendikbud Bu ya? Iya. Ya, oke Bu. Oke. Yang lain gimana? Lanjut kita Bapak Ibu. Ini dimensi untuk keterampilan. Diambil dari DIERS. Ini P1, P2, P3, P4, P5. Yang untuk keterampilan abstrak, keterampilan konkret. Misalnya P1-nya meniru. Mampu meniru apa ya? Meniru, mengamati, membiasakan perilaku hidup bersih dalam keseharian. Peserta didik membiasakan membaca doa gitu ya. Membiasakan aspek-aspek keterampilan. Peserta didik meniru bacaan Asmaul Husna dengan baik. Ya, jadi pakailah pakaian yang tepat untuk menjabarkan poin-poin tersebut. Jangan nanti ketika misalnya tentang aspek keterampilan dipakai KKO yang ini, kan jadi salah jadinya. Ya. Tapi ketika Bapak Ibu mau menjabarkan aspek keterampilan, maka pakailah KKO yang dikemukakan untuk keterampilan. P1, P2, P3, P4, P5. Kalau ranah ini biasanya nih A yang ini lihat nanti boleh dicari A kodenya ya A1, A2, A3, A4 untuk ranah sikap. Lanjut. Oke, jadi begini Bapak dan Ibu, SKR nanti akan dijabarkan melalui KI dan ruang lingkup, nanti diturunkan menjadi KD, KD nanti akan menjabarkan menjadi materi yang tertuang dalam pembelajaran.
pembelajaran dilakukan akan ada proses penilaian afektif, penilaian kognitif, penilaian psikomotor, nanti ketiga-tiganya akan berwujud kepada hasil belajar. Nah, kemudian apakah SKL-nya, hasil belajar ini bisa menjawab SKL? Ini, hasil belajar akan menjawab dari SKL, standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk tiap jenjang pendidikan. Untuk tingkatan-tingkatan kelas. Oke, ini hubungan antara SKL, KI, KD, dan penilaian hasil belajar. Jika ada nanti hasil belajarnya rendah, banyak yang di bawah KKM, berarti SKL-nya belum tercapai, maka apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu lakukan diagnosis kesulitan belajar, Bapak Ibu lakukan remedi. Oke. Ya. Oke, KI sikap merupakan kombinasi dari afektif, konatif, dan kognitif, mulai dari yang terendah menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Peserta didik mampu mengamalkan doa masuk kamar mandi dengan baik. Peserta didik mampu mengamalkan doa mau belajar dengan baik. Ya. Nah, jadi nanti walaupun Bapak dan Ibu standarnya kepada C4 ke atas, tapi Bapak dan Ibu perlu diperhatikan juga antara pemilihan KKU-nya dengan materi pelajaran yang diberikan. Jangan sampai tidak tepat. Ya, jangan sampai tidak tepat. Saya ada kemarin itu menemukan menganalisis mengenai kekuasaan Allah, mengenai apa ya, mengenai keberadaan Allah katanya. Disuruh menganalisis bagaimana cara menganalisisnya ya, itu untuk anak tingkatan rendah. Jadi makanya perlu diperhatikan juga dalam menetapkan hal tersebut. Oke. KI pada ranah pengetahuan KI 3 memiliki dua dimensi yang ditentukan setiap tingkatnya. Ya, misalnya dimensi pertama perkembangan kognitif, ya ini perkembangan pada tingkat berpikir rendah dan tingkat berpikir tinggi. Ya, low atau high order. Untuk tingkat berpikir rendah, perkembangan kemampuan peserta didik itu pada tingkatan C1, C2, dan C3. Kalau berpikir tinggi, C5 dan C6. Karena standar dari penilaian tersebut berpikir tinggi, berbasis HOTS, maka KKU untuk pengetahuan mengacu kepada C4, C5, dan C6. Dimensi kedua, dimensi pengetahuan ini berbentuk faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ini perlu diperhatikan juga dan ini punya keterkaitan kepada materi yang diajarkan. Faktual terkait dengan sejarah-sejarah, fakta-fakta, ya, sejarah-sejarah. Konseptual terkait dengan konsep-konsep, prosedural terkait dengan langkah-langkah, tata aturan, tata cara, ya. Kemudian metakognitif ini udah tingkatan yang sangat tinggi, kemampuan di luar pemikiran dia, gitu ya, udah tinggi tingkatannya. Nah, jadi perlu diperhatikan materi dari pengetahuan itu sendiri. Apakah bersifat faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Apa contoh faktual? Misalnya tentang kisah Nabi Muhammad di masa kecil, kisah Nabi Muhammad di masa remaja. Ada materinya itu ya tentang sejarah Nabi? Ada, Bu. Ada. Nah, berarti ketika Bapak dan Ibu mengajarkan materi tentang
kisah Nabi Muhammad, maka materi tersebut mengandung unsur faktual. Tentu juga mengandung unsur konseptual. Terus apakah ada prosedural di sana? Ada proseduralnya Bapak Ibu? Prosedural ini terkait dari materi ya Bapak dan Ibu, bukan dalam proses pembelajaran, tapi tentang materi yang diajarkan. Ada proseduralnya? Runtutan Tidak sejarah, ada. Bu. Runtutan sejarah, contohnya? Kan tadi berbicara tentang sejarah, mungkin dari sejarah Nabi Muhammad terus berlanjut kepada Abu Bakar misalkan. Itu tentang sejarah kisah-kisah itu Pak. Ini prosedural sama dengan langkah-langkah tata cara. Seperti Bapak Ibu mengajarkan tentang materi berwudu. Ada prosedural di sana? Ya Bu. Ada kan? Ada ya. Mulai dari membersihkan jari jemari, kumur-kumur, kan seperti itu. Ada langkah-langkahnya gitu. Ada tata caranya. Bertayamum, tentang sholat, ada prosedurnya. Haji, itu mengandung prosedural. Tapi apakah tentang misalnya tentang zakat, tentang haji tadi ada mengandung faktual? Bisa saja. Tentang sejarah haji, misalnya ada ayat Ali Imran surat terakhir itu waktu Rasulullah haji wada, misalnya kayak itu, apa landasan Al-Qur'annya gitu ya. Ada mengandung konseptual, setiap materi pasti mengandung konseptual Bapak dan Ibu. Tapi tidak semua materi mengandung faktual dan mengandung prosedural. Ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilah materi-materi tersebut untuk menetapkan dari dimensi-dimensi ini. Oke, sampai di sini kita bertahap sedikit demi sedikit agar benar-benar paham, karena ini akan terimplementasi dalam menyusun RPP nanti Bapak dan Ibu. Sampai di sini oke ya pemahamannya? Baik. Oke, lanjut. Ini penjabarannya. Faktual, yakni pengetahuan terminologi atau pengetahuan yang spesifik. Contoh berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba. Seperti peperangan pada zaman Nabi Muhammad, bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara, kurban, ada sejarahnya ya, ada pisau yang digunakan untuk berkurban, air untuk berwudu gitu. Nah, itu untuk SD. Kalau untuk TK gimana? Apa kira-kira materinya Pak Zainuddin? Dalam bentuk apa, Bu? Tentang faktual. Faktual. Pak Zai jangan lari-lari ya, karena Pak Zai sendirian di sini nih. Hilang Pak Zai, nanti enggak ada orang yang akan menemukan Pak Zai. Kalau yang lain Bu Sal hilang, Bu Karsi hilang, masih ada Bu Ramla, masih ada Pak Mahmud nanti yang akan menerangkan. Kalau Pak Zai dan nanti coba apa contohnya Pak? Materi anak TK. Anak TK diraba bisa, diraba, dibaca contohnya. Ini karena nggak pernah masuk kelas, ini ketahuan nih nggak pernah masuk kelas, makanya nggak tahu materi-materi anak TK. Kepala sekolah duduk di mejanya aja nggak pernah masuk kelas, jadi nggak tahu tentang materi-materi ya, ngawat kan. Makanya nggak bisa jawab sekarang nih. Jadi memang kerja keras Pak Zainuddin ini, minta sama guru-gurunya materi-materinya, silabus-silabusnya itu diolah, didudukkan, dipetakan nanti ya. Nanti dilihat minggu keberapa kita untuk PPL, Pak Zainuddin menyiapkan RPP untuk PPL pada minggu itu. Atau kalau udah ada Pak Zainuddin siap ya. Oke. Yang lanjut. Ini pun dalam lembaran kerja yang diberikan tadi ini ada
ada namanya apa tuh Bu? Program semester dengan program tahunan. Itu dibikin semua 1 tahun. Iya. Benar. Ketik tak siap. Oke. Sabar Pak, masih hari pertama ya. Itu berapa hari, Bu? Ada Berapa 9 hari, 9 hari untuk lokakarya ya. Oh, baru diangkat gitu, 9 hari. Baru hari pertama baru. Oh gitu. Biasanya tantangan hari pertama itu rendah kan, nggak mungkin tantangan hari pertama tinggi kan, tantangan hari pertama rendah, nanti pasti meningkat lagi. Oke. Kalau biasanya makannya jam 12, sekarang jam 11 ya, jangan bilang pula nanti nggak sempat makan siang kayak gitu kan. Tempatnya sendiri. Hari pertama nih. Tantangan nih Bu. Aduh gawat ini kalau nggak ada selera makan, kalau sekarang ini gawat ini Bapak dan Ibu, jangan sampai drop ya, karena kedepannya akan dibutuhkan ketahanan fisik dan ketahanan psikis. Jadi Bapak dan Ibu jangan gerasa gerusu, jangan gusar, jangan cemas sama macam, karena itu nggak akan selesai. Jadi tenang aja mengerjakannya gitu, diikuti dengan sebaik-baiknya, selesai gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu dihimpit dengan kecemasan, ketakutan, semacam ya nggak selesai. Ya. Oke, baik lanjut kita ya. Nah itu jadi benar nih Pak Zainuddin agak bekerja keras sedikit karena memang lihat lagi materi-materi dari silabus dari TK, dilihat nanti dipetakan. Kalau kawan-kawan di SD mungkin karena sudah masuk kelas, jadi agak lebih mudah kawan-kawan di SD. Konseptual, ya. Konsep Apa yang lebih kompleks membentuk klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi, Bu. Ini ada dua suara saya dengar nih. Pelajaran PAI juga Iya. nanti PPL-nya Siapa nih yang ngomong? dari sekolah SD terdekat itu kan dekat mereka tersalah Bu. Apa siapa nih yang ngomong? Saya nggak dengar nih. Saya Bu Nini. Gimana Bu Nini? Untuk Pak Zainuddin kan dia guru TK. Sekarang PPG guru PAI. Jadi untuk RPP-nya yang disiapkan juga RPP guru PAI. Jadi PPL-nya nanti di sekolah SD terdekat. Di SD ya? Oke. Nanti saya coba tanya ini ya sama Prodi nanti ya. Ya, kemarin kalau tidak salah di Zoom malam. Ada pertanyaan tuh Bu, waktu L8 kemarin. Pak Zainuddin udah gitu. tanya kemarin tuh Bu. Oh gitu. Ada pertanyaan kemarin tuh Bu, waktu apa dengan LPTK. Maka disuruh harus AI. Oh iya, karena ini profesionalnya untuk PAI. Jadi nanti saya coba koordinasi lagi dengan Prodi nanti. Kalau PAI berarti itu bisa satu rombel ini ya, semuanya PAI. Oke, baik lanjut kita ya. Nanti saya coba konfirmasi nanti dengan Prodi. Insyaallah kalau PAI nanti lebih ini banyak teman diskusi nih Pak Zai. Ya, nanti dicocokkan berarti nanti dipilih SD yang terdekat kalau seperti itu. Iya. Oke. Ya. Baik. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Pengetahuan konseptual. Ini berbentuk prinsip, kategori, klasifikasi. Misalnya kalau ini materi-materi pelajaran itu pasti ada konseptualnya. Misalnya tentang apa ya? Tentang bacaan sholat gitu ya. Mulai pasti ada kan dari pengertiannya, kemudian tata caranya, bacaan-bacaannya, pasti ada itu. Ya, konseptual. Tentang hidup bersih, tentang alam semesta, ya. Oke. Baik, sampai di sini kayak Bapak dan Ibu. Nah, ini prosedural. Prosedural ini termasuk pengetahuan keterampilan yang memuat urutan langkah-langkah logis dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis.
Ya, misalnya wudhu, sholat, haji. Nampak ya kalau di sini kalau wudhu ada tata caranya, sholat, haji, ya. Masalah waris, waris mewaris enggak ada ya bagi Bapak dan Ibu di SD. Enggak ada ya materinya? Enggak, Nggak Bu. Ada waris-waris Oke, nggak ada. nggak ada ya. Oke. Tapi Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu profesional di PAI, nanti Bapak dan Ibu bisa jadi ditempatkan di SMP, di SMA, karena tidak berbatas untuk tingkatan jenjang sekolah lagi, karena gelar profesional yang Bapak Ibu dapatkan itu memungkinkan Bapak dan Ibu bisa mengajar di setiap jenjang pendidikan, baik SD, SMP maupun SMA. Ya, oke, bisa jadi nanti. Kemudian metakognitif, pengetahuan tentang kognisi, mengetahui dan memahami yang merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman, meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir, contoh memperbaiki hubungan pertemanan yang rusak, membuat karya tulis, berpikir mengapa masih banyak orang yang melakukan dosa dan yang lain-lainnya. Berarti ini banyak kepada konsep-konsep menganalisis misalnya. Jadi kalau udah masuk seperti itu, maka masuklah pengetahuan metakognitif. Dimensi pengetahuan ini C1 itu banyak yang faktual, C2 konseptual, C3 prosedural. Yang metakognitif yang ini seperti menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Ketika nanti Bapak dan Ibu membuat RPP-nya muncul C456 berarti ada unsur metakognitif di sana. Ya, ada unsur metakognitif di sana. Tadi ada unsur faktualnya, Bu. Ya, berarti misalnya mengingat peserta didik mampu mengingat langkah-langkah atau tata cara berwudu dengan benar, berarti mengandung unsur faktual. Ya, peserta didik memahami tentang materi cara berwudu yang benar. Peserta didik mampu menerapkan tata cara berwudu dengan benar. Saudara. Baik. Sampai di sini oke. Nah, ini taksonominya yang low, yang rendah C1, C2, C3. Nah, yang high ordernya C4, C5, C6. Pengetahuan metakognitif. Jadi udah jelas itu ketika kita membuat soal, membuat materi berbasis HOTS, sudah pasti ada unsur metakognitifnya. Oke, KI pada ranah keterampilan mengandung keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Kalau abstrak bersifat mental skill yang cenderung merujuk pada keterampilan menyaji, mengolah, menalar, dan mencipta. Kalau konkret, ya kesiapan meniru, membiasakan, menjadi gerakan yang alami, menjadi tingkatan yang rasional. Jadi bagaimana Bapak Ibu melakukannya untuk menganalisis keterkaitan antara SKL, KI, KD dilakukan dengan langkah 1, melakukan linearisasi antara KI dan KD dari pengetahuan KI 3 dengan cara lihat level kognitif pada KD dan KI. Kemudian lihat hubungan antara level kognitif dan dimensi pengetahuan. Ini Kelu lidah saya bacanya kita. Berarti kesejajaran, kesinkronan gitu ya, Bapak dan Ibu antara KI dan KD pengetahuan. Kemudian KD dari KI 3 dan KD dari KI 4. Kemudian mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan dikembangkan. Ini KI 4. Kemudian mengidentifikasi sikap, ya baik itu sikap spiritual maupun sosial KI 1 dan KI 2.
Oke, itu bahasan kita untuk keterkaitan antara SKL, KI, KD yang akan Bapak Ibu lakukan berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan, kalau nggak masuk kita KB2, KB3, ini banyak sekalian nih. Udah Bu. Ya, Bu Karsi Marni. Untuk tugas 3 tuh Bu, kan di situ kan SKL, KI, KD, IPK, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, rencana penilaian, pelaporan kan. Nah, yang untuk KD ini Bu, apakah satu semester, apakah satu pembelajaran, satu KD saja? Sesuai dengan RPP kita. Situ kan ada materi pelajaran tuh. Maksudnya Bu? Satu semester. Satu semester? Satu semester Ibu Karsimarni buat. Oh, enggak itu satu mata pelajaran nampaknya kayaknya Bu ya. Iya. Satu semester. Satu semester dikerjakan nggak selesai sekarang Bu. Maka itu per mata pelajaran diminta berarti satu mata pelajaran. Satu materi saja. Satu materi saja. Itu tuh bingung Ada Bu. SKL, ada KD, KI, KD, IPK, materi pelajaran. Di materi pelajaran itu hanya satu pelajaran materinya. Berarti kalau KI-nya tetap tiga. Nah, terus Bapak dan Ibu untuk ini pilihlah materi pelajaran yang akan di PPL-kan nanti. Yang sesuai dengan RPP kita ya Bu, yang apa nanti kan? Iya. Satu lagi Bu. Iya. Saya Bu. Jadi kalau misalnya RPP-nya ada 3, berarti buatlah 3 di sini. 3. Oh, berarti materi pelajarannya 3 pula ya tuh Bu ya? Ya, 3. Ya. Bu. Ya. Ya, siapa ini nih? Kan mengenai Ramlawati Bu. Bu Ramla. Ya, ini mengenai materi pelajarannya kan kalau RPP-nya 3 berarti 3. Kalau saya ngambil itu mata pelajaran materinya 1 Bu, tapi untuk pertemuannya 3 kali Bu. Apakah itu bisa atau kayak mana Bu? RPP-nya tetap 1 jadinya. Materinya enggak 3, RPP-nya tetap 3, tapi materinya masih dengan yang 1. Contohnya tentang alam semesta zakat. Terus RPP 1 dia kan ada memahami, yang pertamanya memahami makna atau pengertian zakat, yang kedua macam-macam zakat, yang 3 nanti hikmahnya atau pembagian zakatnya Bu. Itu dalam 3 RPP atau 1 RPP? 3 RPP. 3 RPP untuk 3 kali pertemuan. Oke, materinya sama, berarti submaterinya ada 3. Subnya beda. Iya Bu. Oke. Ini dipikirkan lagi Bu Ramla, apakah materi tersebut memang sesuai dengan waktu untuk PPL? Makanya dicek prota prosennya. Iya. Ya, PPL karena bulan November kan Bu? November. Ya, bulan November. Ya, lihat di ini Bapak dan Ibu ada di space-nya kan ada tuh LMS-nya untuk PPL. Oke, peer teaching kita udah di 20 Oktober. Ya, di 20 Oktober peer teaching. Berarti lepas peer teaching nanti akan masuk kepada PPL. Ini belum di plot di sini PPL. Jadi udah lepas dari tanggal 20 Oktober. Maka Bapak Ibu lihatlah di prota prosen Bapak Ibu pada tanggal sekian di atas 20 Oktober tersebut peer teaching sampai tanggal 20. Berarti lepas peer teaching nanti akan masuk kompre. Setelah kompre nanti baru PPL. Nah, berarti sekitar 1 minggu atau 2 minggu setelah itu. Lihat nanti prota prosennya pada waktu itu, sehingga Bapak dan Ibu nanti ketika membuat video praktik pembelajarannya memang real jadinya. Tidak 2 kali Bapak Ibu mengajarkan kepada siswa untuk materi yang sama. Ya.
dari sekarang makanya disiapkan ketika Bapak Ibu membuat tagihan tugas ini mengenai analisis SKL, KI, KD, IPK materi, seperti yang tadi langsung direncanakan untuk pembuatan RPP pada waktu praktek nanti. Jadi tidak 2 kali untuk membuatnya, tidak bongkar-bongkar jadinya. Oke, Bu. Ya, Bu Aslinda. Iya, tentang pembuatan format prota nih Bu, ada di situ kompetensi inti. Biasanya, jadi kan kompetensi itu ada 3 Bu, KI 1, KI 3, dan KI 4. Jadi semuanya dimasukkan di situ Bu ya, di format itu. Format kompetensi dasar indikator alokasi waktu. Iya Bu, iya. KI-nya dimasukkan semuanya. Kan nanti kalau penyelenggaraannya kan dalam 1 waktu itu. 1 tahun ya? Iya, maksudnya misalnya kan dari KD-nya ada 4 kayak gitu ya. KD 4 itu dalam 1 waktu kan, dalam 1 JP atau 2 JP kan tinggal di checklist atau dikasih warna nanti. Gabung sini lagi. Ya. Tadi videonya udah saya kirimkan juga, lihat nanti waktu-waktu efektif untuk belajar. Ya, waktu efektif berapa, kemudian dikurangi dengan waktu-waktu yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan, misalnya UTS, ulangan harian gitu, dikurangi waktu-waktu tersebut, langsung Bapak Ibu tandai di sana, tinggal berapa lagi waktu efektif, tanggal merah juga dikurangi di sana ya. Nanti itulah yang akan Bapak Ibu bagi dari materi yang tersedia dalam 1 semester. Sekarang Bapak Ibu punya prota prosem ya, ada enggak pegang prota prosemnya di sekolah masing-masing? Ada Bu. Ada. Berarti kalau ada nanti tinggal disesuaikan saja formatnya dengan ini. Iya. Nanti dilihat di bulan November. Awal November itu materi pelajarannya apa? Apa materinya? Nah, itulah yang nanti Bapak Ibu buat di dalam tagihan tugas menganalisis SKL, KI, KD, IPK materi tersebut. Dari jadian berbuku. Ya, sehingga dari sekarang Bapak Ibu sudah menyiapkan, jadi tersistematis jadinya. Jangan nanti di SKL-nya beda gitu, KI, KD-nya, IPK-nya, materinya tentang apa. Nanti ketika praktek lain lagi, berarti Bapak Ibu 2 kali membuat jadinya. Ya, 2 kali Bapak Ibu membuat jadinya. Oke, sampai di sini. Lanjut kita ada ya. satu lagi Bu. Ya. Ini kan RPP ini kan berkaitan dengan PTK ya Bu. RPP ya, PTK-nya. Berarti kita menggunakan metode pembelajaran yang kita ambil dari PTK tersebut untuk RPP Bu. Nah, ya, PTK-nya terintegrasi dalam pembelajaran. Makanya di tagihan tugas 1, ketika Bapak Ibu diminta dalam tugas 1 itu ya, tadi ini udah kita ulas juga nih. Dalam pertemuan singkat tadi. Tagihan tugas 1 ini Bapak Ibu, kan ada di sini identifikasi masalah. Ya. Identifikasi masalah ini, nah, kan ada data observasi, ada identifikasi masalah, ada rumusan, ada rencana aksi, ada keterangan. Data-data yang Bapak Ibu masukkan di sini, di data observasi, kemudian Bapak Ibu lakukan identifikasi masalah, kemudian Bapak Ibu buat salah satu rumusan masalahnya, rencana solusinya seperti apa, ini semua menjadi dasar dalam penyusunan proposal PTK nanti. Berangkat dari sini, Ya, berangkat dari sini, sehingga nanti dari sini juga udah ketemu nanti solusinya, ada judul-judul nanti solusinya, misalnya masalah pembelajarannya tentang hasil belajar siswa yang rendah,
Nah, lebih dari 50% di bawah KKM, gitu ya. Kemudian siswa tidak termotivasi, tidak semangat. Kemudian nanti juga misalnya siswa tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Nanti solusinya apa pada masing-masing itu? Nanti Bapak Ibu pilih salah satu dan kaitkan dengan misalnya penyerapan metode atau misalnya media puzzle, media chain code gitu ya, pertukaran kartu, misalnya metode jigsaw untuk menguasai materi pelajaran untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran PAI kayak gitu. Jadi itu udah mengarah kepada PTK nanti. Inilah dasarnya untuk dasar PTK Bapak Ibu nanti. Bu, Ya. ini kan RPP-nya kan 3, Bu. Kalau kita ambil ketiga RPP itu, satu RPP materinya beda dengan RPP kedua, ketiga. Apakah kita masukkan dalam PTK nanti atau kayak mana, Bu? PTK-nya hanya satu kali terintegrasi dalam satu praktik saja, Bu. Oh, berarti hanya satu RPP aja? Satu RPP saja. Kalau banyak-banyak nanti selesainya tahun depan nanti. Satu saja terintegrasi nanti dipilih dalam misalnya pada materi pelajaran apa nanti terintegrasi PTK-nya. Itu yang akan diperticingkan, yang akan nanti dinilai pada waktu ujian kompreh gitu. Ya, sampai untuk direview gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Nidazan. KB2. Kegiatan analisis KI-KD. Analisis SKL, KI, dan KD. Kegiatan menguraikan keterkaitan SKL, KI, dan KD atas berbagai bagian-bagiannya. Mencoba menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian sehingga memperoleh informasi pedagogis yang berguna untuk membuat perencanaan pembelajaran yang benar. Ini konsep. Silabus dan RPP adalah dokumen yang diturunkan dari KI dan KD. Ya, agar silabus dan RPP yang dikembangkan benar, maka SKL, maka perlu ada jaminan netralitas KI KD terhadap SKL-nya. Jadi kalau ini rasanya udah pas ya, karena udah ada ketentuan dari Permendikbud ya Bapak dan Ibu, untuk linearitasnya pasti sudah diukur oleh para ahli. Nah, langkah pertama analisis SKL, KI, dan KD Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu kerjakan, menganalisis kesesuaian antara KI pengetahuan dan KI keterampilan dengan cara mengisi tabel. KI pengetahuannya apa, KI keterampilannya apa, kemudian analisisnya apa. Misalnya kolom 1 dan kolom 2 KI 3 dan KI 4 sesuai dengan Permendikbud. Ya, Permendikbud ya, bukan Balitbang tadi. Kemudian kolom ketiga menjelaskan peruntukan KI 3 dan KI 4 tersebut dan menjelaskan kesesuaian antara keduanya. Bila ada kesesuaian bisa dibuatkan rekomendasi perubahannya. Bila tidak terdapat ketidaksesuaian ya, maka ada rekomendasinya. Misalnya kayak gini. KI memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual. Nah, ini ya. Terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat minatnya untuk memecahkan masalah. Ini KI 3, ini KI 4. Nah, analisisnya KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan adalah untuk program pendidikan 3 tahun. KI 3 dan KI 4 tersebut sesuai dengan rujukan KD-KD pada mata pelajaran PAI ini untuk tingkat kelas 10, 11, dan 12. Jadi nanti Bapak dan Ibu di sini untuk analisis KI dan KD-nya, Bapak Ibu lihat satu contoh KI 3, KI 4, kemudian apakah KI 3 dan KI 4 memiliki keterkaitan? Kalau iya, oke, gitu ya. Kalau tidak, apa rekomendasinya? Ya, apa rekomendasinya nanti?
Analisis KD 3 pengetahuan dan KD 4 keterampilan alur isian. Oke. Berarti ini setengah. Nah. Ini KI 3-nya Bapak Ibu tuliskan di sini, KI 4-nya Bapak Ibu tuliskan di sini. Terus apakah KD 3 ini analisisnya sesuai atau tidak? Nah, kalau di sini kan tingkat dimensi kognitif dan bentuk dimensi pengetahuan. Nah, ini kan ada unsur faktual tadi, ya, pengetahuan faktual, ada konseptual, prosedural, metakognitif. Berarti ini terkait dengan apa Bapak dan Ibu? Terkait dengan dimensi pengetahuan. Ingat tadi dimensi pengetahuan yang kita bahas ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ya. Oke, kemudian rekomendasi KD 3 kesesuaian dimensi kognitif dengan bentuk pengetahuan. Ya. Sesuai enggak? Kalau sesuai dituliskan sesuai, kalau tidak sesuai tuliskan apa rekomendasi ketidaksesuaiannya. Oke, KD 4 taksonomi dan tingkat taksonominya. Lihat tadi Bapak dan Ibu di sini tentang taksonomi keterampilan dengan kode P yang dijelaskan pada file sebelumnya, kode P. Kemudian bentuk taksonomi dan tingkat taksonomi. Berarti di sini menggambarkan tentang bentuk taksonomi dan tingkatan taksonomi. Mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan abstrak itu terkait dengan bentuk taksonomi. Apa tingkat taksonominya? Tingkatan taksonominya yang berikutnya. Nah, kemudian kesetaraan taksonomi KD dari KI 3 dengan KD dari KI 4. Ini ya, KD ini, KI ini setara enggak? Nah, itu. Rekomendasi KD-KD ketercapaian dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan semua KD dalam hampir ketercapaian taksonomi semua KD 4 dalam semua mata pelajaran. Nah, berarti dalam menganalisis ini Bapak Ibu ikuti langkah-langkah berikut. Masukkan ke kolom 1, masukkan KD 3 ya. Kemudian kolom 2 masukkan KD 4. Lihat dulu tabel 6. Bentar. Tabel 6. Tagihan tugas 6. Dapat apa ya? Dapat catat nggak? Udah, nanti kita lihat. Oke, kemudian pada kolom 3 tentukan tingkat dimensinya atau proses kognitif. Lihat materi kita yang tadi Bapak dan Ibu, tingkat dimensi ya. Materi kita yang tadi dan bentuknya di KB 1, kemudian pada kolom 4 lihat tentukan rekomendasi kesesuaian tingkat dimensi. Bila tidak ada rekomendasi tidak masalah, tuliskan saja tidak ada rekomendasi. Pada kolom 5 tentukan tingkat taksonomi. Ini ada di KB 1 tadi, taksonomi yang berjenjang-jenjang itu Bapak dan Ibu. Ya, yang berjenjang-jenjang itu taksonomi tadi. Kemudian pada kolom 6 tentukan kesetaraan taksonomi KD pengetahuan dan taksonomi KD keterampilan dan rekomendasinya. Lihat KD pengetahuan pada tingkatan yang mana? C4K. Kemudian keterampilan apakah pada P4 juga? Berarti setara. Kalau misalnya KD pengetahuannya C4, KD keterampilannya P1 berarti tidak menunjukkan kesetaraan. Tuliskan rekomendasi di antara KD 3 dari KD-KD pengetahuan pada mata pelajaran yang harus mencapai tingkat taksonomi tertinggi sesuai KI 3 dan tuliskan rekomendasinya di antara KD 4. Ini rekomendasinya ya Bapak dan Ibu. Ini
poin 1, langkah-langkah ini Bapak dan Ibu. Langkah-langkah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dijabarkan dalam bentuk seperti ini. Ada tugas Bapak dan Ibu tadi analisis SKL, KI dan KD. Ini salah satu contohnya. Ini salah satu contohnya. Dari mana ini? Bapak Ibu ambil saja dari materi yang akan Bapak Ibu ajarkan di PPL nanti. Bagaimana kriterianya? Kriterianya ikuti langkah-langkah yang ini. Kolom 1 isikan ini, kolom 2 isikan ini, ya. Oke, masuk kita ke prota tahunan. Ini juga udah dikirim videonya tadi Bapak dan Ibu. Saya nambah sedikit mengingatkan saja, perangkat pengajaran yang menghitung berapa alokasi waktu yang tersedia dalam setiap satu semester. Berarti ini Bapak Ibu ada 2 semester. Ya. 1 yang menjadi yang perlu diperhitungkan 1 kalender pendidikan, kemudian waktu efektif berapa, nanti dilihat dari kalender pendidikan, kemudian langkah-langkah memproses, ya. Jadi kemudian lihat kalender pendidikan, kemudian pertemuan efektif yang tersedia berapa, program tahunan, pertemuan efektif dalam setiap semester. Oke. Langkah-langkahnya ada di dalam video. Ya Bapak dan Ibu, sudah dilihat videonya? Belum, Bu. Ini udah saya kirim tadi. Udah, tapi belum semua, Bu. Semua, Bu. Belum terbuka semua. Jadi nanti ini ya Bu, setiap kalender pendidikan nanti dilihat jam-jam efektifnya, nanti diukur jam efektifnya berapa, kayak gitu. Nanti dilihat materi itu untuk berapa kali pertemuan. Bisa jadi seperti tadi kata Bu Ramla, dia materinya 1 materi tapi untuk 3 kali pertemuan. Nah, nanti tinggal di kotak-kotaknya itu dikasih arsiran atau dikasih warna untuk 3 kali pertemuan di minggu keberapa. Nanti masuk lagi KD yang berikutnya materinya apa, di minggu keberapa. Tinggal nanti Bapak Ibu isi-isikan lagi. Jangan lupa nanti di dalam ininya ada nanti terjabar dalam Bulan ini warna itu. Sepertinya 2019. Di 2020. Ini Bapak dan Ibu, diisikan format di atas, kemudian tuliskan semesternya, nomor KD-nya. Ada kode-kode KD ya Bapak dan Ibu? Iya, Bu. Ada ya? Tuliskan semuanya di sini, tulisan kode-kode KD-nya. Kemudian tuliskan kompetensi dasar pada masing-masing kode. Iya. Ya, kemudian alokasi waktu yang dibutuhkan untuk satu masing-masing KD. Ya, kemudian berapa kali pertemuan? Ada 1 kali, ada 2 kali pertemuan. Berarti sudah selesai untuk prota. Ya. Dengan terlebih dahulu Ibu siapkan kalender, lihat kalender pendidikan, kemudian udah bisa dilihat minggu efektif untuk pembelajaran. Ya, Bapak dan Ibu. 1 tahun Gimana? 1 tahun dimasukkan semua. Ya. Namanya Bu. program tahunan, Bu. Ya. Yang berikutnya, program semesteran diisi di atasnya ini. KD ini mana? KD ini tinggal pindahkan KD ini saja. Poin-poin KD ini pindahkan ke sini.
Iya. Indikator mana? Nah, ini indikator, tulis sajalah dulu ya. Walaupun udah saya kasih kode-kode indikatornya tadi harus berbasis ABCD. Alokasi waktunya mana? Alokasi waktunya ini, pindahkan. Bapak Ibu pindahkan ke sini. Nah, Juli, nanti perhatikan jumlah pertemuan kan udah jelas tadi ya. Juli minggu ketiga, biasanya orang ada masa orientasi siswa. MOS Tiga hari ya. tuh. Ya, 3 hari. Nah, berarti tidak bisa di minggu pertama. Berarti nanti materi yang pertamanya di minggu kedua. Misalnya. Minggu kedua. Nomor satu, mungkin ada 2 kali pertemuan. Nomor 2, mungkin nanti lanjut lagi. Lanjut lagi di sini. Tunggu sebentar, belum isian ini. Udah ketinggalan. Oke, di sini misalnya MOS. Kalau mau kasih warna juga, kasih warna, jangan lupa kasih kode warnanya, maknanya apa ya. Oke. Nanti kalau abu-abu seperti ini berarti masa MOS. Kemudian apa lagi? Perhatikan ada nggak tanggal-tanggal merah? Ada. Terus kemudian ada nggak waktu UTS-nya di minggu keberapa? Minggu keberapa UTS? Iya. Itu bola itu. Iya, ini kayak gimana? Yang itu kan sudah diproses yang 2000 yang hanya haram wahini. Nah, mungkin di sini ya. Di September. Nanti dihitung. Berawal minggu. UTS. UTS. Oke. Ujiannya di mana? Ujian di sini mungkin. Oke, ujian di sini ya. Ini sini. Oke. UTS belum tanggal. UAS. Oke. Ulang harian di mana? Ulang harian mungkin di sini. Tadinya kayaknya aneh. Banyak banget. PH1, PH2, PH3. P itu penilaian harian ya. Ya, penilaian harian 1 berarti 4 kali pertemuan 1 bulan. Baru isikan itu semuanya. Isikan semuanya. Setelah diisikan nanti waktu-waktu itu nanti di sini pas meeting, terima rapor, pas meeting itu kemudian libur gitu ya. Diisikan, setelah itu baru ketemu nanti minggu efektifnya. Baru nanti bisa diisikan tiap-tiap pertemuan. Ini pertemuan 1, ini pertemuan 2, ini pertemuan 3. Nanti lanjut lagi pertemuan 4, lanjut lagi berikutnya. Bisa jadi kalau misalnya satu RPP, satu KD ini ada misalnya KD A misalnya gitu ya. Lokasi waktunya 2 kali pertemuan. Berarti nanti masih di sini juga ini pertemuan ke 5-nya untuk materi yang sama. Ini di materi yang sama. Ya, pertemuan kelima untuk KD yang sama nanti. Oke, silakan untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya sehingga memudahkan nanti menuntun untuk menyusun kuota dan prosen ini. Baik, Bapak dan Ibu. Bukan, belum. Gimana? Hari ini diantar, yang ini belum kan, Bu? Batas akhir uploadnya kapan nih, Bu? Hari ini lihat di dalam panduannya, Bu. Iya. Berarti jam 22. Ya. Kerja setahun 1 hari. Kerja setahun 1 hari ya, Pak ya. Sudah ini ya, sudah apa namanya? Nyerah, Bu, nyerah.
Oh jangan. Nggak Udah ada. 10 mau tutup lewat kan, Pak. Kalau udah masuk ke dalam jangan nyerah. Berjuang sampai ke batas akhir. Udah Ya, 10 modul lewat Tadi kan. Bu, Gimana? diskusi belum diisi lagi. Rasa tak Iya. sanggup. Oh jangan. Yang angkatan 1 saja kemarin udah lewat. Udah hampir drop nih Bu di sekolah tadi, hampir tumbang. Harus Lagi ini ya. sekolah dulu. Oke, kita. Bapak Udah Ibu. drop betul. Iya. Aduh, karya mana dia tadi ya? Setahap demi setahap dilakukan Bapak dan Ibu, nanti insya Allah nggak terasa akan selesai juga. Akan selesai. Kita Iya, sama untuk- dengan awal kemarin, Bu. Iya, terasa berat ya. Alhamdulillah bisa dijalani, selesai gitu ya. Pertama kemarin berat, sama juga dengan hari ini beratnya. Iya. Iya Bu. Tapi lebih dahsyat lagi nih Bon. Lebih dari Iya. Kalau kemarin cuma resume diskusi. Iya. Bapak Ibu Satu tahun, kemarin kan saya udah wanti-wanti sejak pendalaman kemarin kan, kuasai IT, kuasai ini. Saya udah wanti-wanti ya, bahkan kode-kode yang saat sekarang udah saya baca-baca juga di waktu pendalaman materi kemarin kan. Bahkan di akhir kemarin sebelum kita pisah-pisah itu sebelum pisah-pisah udah saya sampaikan juga, ke depan akan dibutuhkan ketahanan daya ketahanan yang sangat kuat. Jadi insya Allah saya tidak menakut-nakuti Bapak dan Ibu. Insya Allah secara bersama step by step akan dilalui. Kemarin terasa berat sekali di pendalaman materi karena apa? Karena nggak biasa. Kalau udah biasa kan nggak terasa beratnya lagi. Sama dengan ini karena hari pertama udah dituntut seperti ini nih. Aduh berat ya hari pertama. Kalau hari pertamanya misalnya makannya jam 12, sekarang udah tahu jam 1 mau diskusi, ya jam 11 makan dulu, jam setengah 12 makan dulu. Jangan sampai enggak makan ya tumbang lah Bu Sunnah, nanti jangan masuk rumah sakit pula. Pokoknya berjuang ya. Nah, ini Bapak dan Ibu angkatan pertama kemarin ada yang sakit, kecelakaan, dia masih semangat berjuang loh Bapak dan Ibu, ingin ikut walaupun di akhir dia tetap tidak bisa untuk UKIN karena beberapa hal tidak mungkin dia ikuti, PPL tidak bisa, per-teaching juga tidak bisa, ujian kompreh juga tidak bisa, tentu nggak bisa ya. Mungkin kalau di sesi ini dia sehat, mungkin dia akan gabung untuk materi-materi yang ketinggalan gitu. Semangat dia untuk mengikuti. Nah, kemudian yang kedua apa? Kesempatan ini tentu kesempatan yang sudah ditunggu lama. Ya, Benar Bu. kan? Benar kan? Iya, Bu. Dan itu Bapak Ibu sudah bersaing sedemikian ketatnya dengan teman-teman. Iya. Dan sekarang Bapak dan Ibu, nama Bapak dan Ibu lah yang keluar, yang terpilih. Berarti itu ada sebuah keistimewaan, keyakinan bahwasanya saya adalah orang yang mampu, saya pasti sanggup untuk menjalaninya. Nah, kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Maka jangan sekali-kali untuk disia-siakan. Tapi dijalaninya dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya gitu. Insya Allah dengan bersama-sama pasti bisa diakhiri dengan baik. Asalkan jangan bilang-bilang di tengah jalan itu saya mau tumbang Bu, saya mau berhenti Bu. Itu udah rusak itu kondisi psikologisnya. Ya. Masalahnya gini Bon. Ya. Di dalam tugas lembaran tugas nih Bon, ada beberapa lembar, mungkin ada yang 5, ada yang 6 ya kan. Jadi yang mampu kami kerjakan 4. Waktu udah kepepet mau dikirimkan. Kami antar aja apa kami selesaikan juga, Bun? Sebentar, ini lihat di sini sampai jam 1 tadi KB 1, 2, 3 ya. Iya. Ini sampai jam 7 sampai jam 10 mengunggah hasil tugas nih, Bu. Di Iya. kontrak. Ini jam 10 sampai jam 13, sampai jam 1. Mengunggah Itu resume apa modul resume dan resume tugas. KB1, KB2, KB3. Mengunggah hasil tugas jam 7 sampai jam 10.
Berarti jam 7 sampai 10 malam tuh waktunya. Bukan. Enggak, Bu? Kalau 10 malam kapan saya mau periksa lagi? Itu namanya menghukum saya nama itu. Ini kalau dalam jadwal sampai jam 1 udah selesai nih Bapak dan Ibu, LK-nya, KB-nya. Nah, sekarang kita laksanakan diskusi, video conference ya. Nanti di 15.30 sampai jam 7 menganalisis rumusan SKL, KI, dan KD. Yang tugas analisis di sini di jam ini. Nah, sampai jam 22 kerjaannya ya. Oh enggak, hasil tugas. Berarti sampai nanti malam Bapak dan Ibu yang persoalan menganalisis tadi, yang kita jelaskan di KB2 tadi, itu sampai nanti malam. Ya, sampai jam 22 masih diterima. Kalau ada yang kurang tepat tadi, kurang jelas tadi, nah boleh diperbaiki, ditarik lagi, diperbaiki lagi. Ya. Ya, Bu. Oke. Jadi LK-nya harus selesai hari ini. Karena besok udah masuk KB4 dan KB5. Ya, KB4 dan KB5. Nanti akan ada juga LK-nya untuk besok. Ya, jadi setiap dapat tugas itu alhamdulillah. 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 Ya, kalau dibilang aduh banyak sekali. Bapak dan Ibu sudah mensugesti diri Bapak dan Ibu dalam kondisi ketidakmampuan. Tapi kalau Bapak Ibu ucapkan gimana? Boleh. Apa? Kalau 4 lembar kami kirim itu. 4 lembar. Nah. Ya, 4 tugas dulu. Itu satu 4 tugasnya selesai itu maksud Bapak tuh. Iya, sampai ke LK 4. LK-nya kan cuma 4. LK-nya kan sampai 4. Ya. Jadi Bapak dan Ibu masih ada waktu untuk analisis KI, KD-nya sampai jam 7 malam lah. Janganlah sampai jam 22 itu ya. Tumbang pula nanti. Ingat untuk IPK tadi sudah saya ajarkan, sudah ada di screenshot ya. Tolong dibagi sama kawan untuk contoh-contohnya. Oke. Lagi ini hari kedua. KB4, KB5. KB4, KB5 hari ketiga, nanti 6-7 dan pembuatan LKPD. Hari keempat, KB8-9, resum terus. Kemudian ini untuk penilaian berbasis TOTS. Hari kelima KB10-11, dimensi pengetahuan keterampilan dan pengetahuan dan keterampilan yang dimensi yang kita bahas tadi. Hari ke-6 AKM, asesmen kompetensi minimal dan survei karakter. Dan ini anak-anak SD sudah mulai sekarang ini ya latihan AKM. Kemudian juga berbasis TIPEK, pembuatan RPP berbasis TIPEK. Hari ke-7 membuat RPP berbasis PBL, TIPEK. Ya Bapak dan Ibu. Hari ke-8 RPP berbasis TIPEK dan bernuansa HOTS.
Hari ke-9 FPP. Selesailah sudah. Sebentar cuma 9 hari. Jadi harus sehat-sehat semua. Ya, Bu. Harus kuat-kuat. Ya. Ini sebenarnya alhamdulillah banyak kemudahan sekarang ini karena PTBM, sehingga waktu Bapak dan Ibu udah banyak untuk menyelesaikan ini. Tapi kalau misalnya tidak PTBM, sekolah aktif pasti akan mengalami kesulitan sekali gitu. Jadi itu udah nilai plus, nilai kemudahan bagi Bapak dan Ibu untuk menuntaskan tugas-tugas ini. Jadi tugas hari ini Bapak dan Ibu, 1 resume KB 123 sudah masuk. Yang kedua LK1 itu memuat tagihan tugas 1 identifikasi masalah, tagihan tugas 2 identifikasi masalah dan solusi. Yang tagihan tugas 3 LK3-nya tentang analisis SKL, KI, KD, IPK dan materi. Ini yang analisis ini masih bisa sampai jam 7 malam nanti. Jadi yang tugas upload, yang tugas LK ini masih ditunggu sampai nanti malam. Ya. Kemudian menyusun IPK. IPK-nya ingat kata kunci yang sudah diberikan tadi. Ya, kemudian menyusun prota, menyusun proses, selesai itu sampai nanti malam. Jam 22 malam. Berarti masih panjang waktu untuk mengerjakan. Ya. Oke. Jangan sampai garuk-garuk kepala Bu Karsi. Saking ponik itu. Dah menanding namun baru nak saya sebut rupul dah. Kalau dipusingkan dia akan pusing. Yang jelas apa? Dikerjakan 1, selesai tahap 1 minum jus dulu gitu kan. Nanti selesai yang 2 minum susu dulu. Jusnya, Bu. Selesai yang ketiga minum kopi dulu gitu kan. Akhirnya memang PPG ini sejahtera Bapak dan Ibu kan. Ya Allah. Naik dari Bu. Dari pagi laksanakan pun Ada intensi lagi Bu. Bapak Ibu, kalau orang bisa melaluinya tahap 1 saja udah selesai, kenapa kita tidak? Ya. Mohon bantuannya Bu. tahu sedap. Halo. Oke, baik Bapak Ibu, demikian perjumpaan kita. Selamat bekerja di luar Zoom. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan-penjelasan tadi bisa untuk dicermati untuk menambah bahan ini. Pak Zainuddin, saya akan konfirmasi langsung kepada Prodi. Nanti saya sampaikan di grup nanti ya. Ya, Bu. Oke, jadi kalau memang ke SD berarti nanti boleh share-share juga dengan kawan-kawan dulu ya. Kawan-kawan saya kelompok di sini dulu. Iya, Bu. Aman gitu nih. Beda. Oke, baik Bapak dan Ibu, demikian perjumpaan kita sekarang. Kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf bisa mengerjakan